Jadi kita langsung ya satu-satu, siap-siap Menteri Keuangan, jaga pola. Jadi yang pertama mungkin masalah transfer daerah. Ini kan kita menghadapi situasi puasa, sebentar lagi Lebaran. Mungkin transfer daerah ini sangat penting, kita rapat dari tanggal 10 Januari, ini sekarang sudah bulan Februari, dan sudah lebih sebulan. Ini mungkin ada penjelasan dan pemecahan dari Menteri Keuangan untuk transfer daerah. Waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR yang terhormat dan para ketua DPR, anggota kabinet yang terhormat. Pendek saja. Penambahan alokasi ke daerah, mungkin slide saya bisa saya dikasih lihat nggak? Langsung yang halaman 14. Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar 10,65 triliun. Jadi bukan angka yang 7 atau 8, kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri. Ada 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang mengalami penurunan TKD. Semuanya akan direvisi ke atas. Tambahan alokasi berupa penyelesaian kurang bayar DBH tambahan, DAU tambahan, dan dana otsus untuk Aceh. Kalau kita lihat halaman 14 tadi, realisasi bisa diperbesar, nggak bisa ya? Oh, ini kecil banget. Nah, play. Kalau kita lihat sampai dengan 17 Februari 2026 itu kita sudah transfer sebesar ketiga daerah itu 13 triliun rupiah, dibandingkan dengan tahun lalu tanggal yang sama itu hanya 10,78 triliun rupiah. Jadi lebih besar, sudah 30% dibanding tahun yang lalu. Kalau kita lihat halaman berikutnya, halaman 29, itu kita lihat juga sih berapa sih keadaan keuangan mereka. Sorry. Slide nomor 29 nggak bisa kasih lihat. Apa 16? Itu kita lihat di Januari tahun 2026 tuh keadaan keuangan daerah cukup. Di Aceh itu ada 3,5 triliun, Sumatera Utara provinsi ada 4,5 triliun, Sumatera Barat ada 1,8 triliun. Jadi mereka punya cash 9,9 triliun. Jadi kita pastikan waktu itu uang bukan masalah bagi mereka untuk membangun atau menangani bencana. Coba ke halaman 15-nya atau 17 next ini. Jadi penambahan alokasi TKD ini masih dalam proses penggeseran anggaran, revisi TKD-nya, revisi DIPA-nya minggu depan atau paling lambat 28 Februari ini mulai ditransfer ke daerah dengan persyaratan yang hampir nggak ada ya. Dalam hal penambahan TKD telah ditetapkan, maka penyaluran TKD dilakukan 3 bulan, mulai Februari sebesar 40%, Maret sebesar 30%, April sebesar 30%. Ini yang tambahannya otomatis kita transfer seperti itu. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, yang disetujui adalah 10,648 triliun rupiah sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden. Jadi penyaluran tambahan TKD di bulan Februari akan mencapai paling nggak minggu keempat ya 4,2 triliun rupiah. Penggunaannya diprioritaskan untuk pemenuhan belanja pokok Pemda, penanggulangan bencana, dan kebutuhan mendesak lainnya. Jadi untuk TKD sudah clear Pak, ini peruntukan dan timeline-nya. Jadi harusnya sih minggu depan mereka sudah, minggu 2 minggu ini sudah mulai bisa menggunakan uang itu untuk mendorong ekonomi lebih lanjut. Tapi sebagai catatan, mereka sekarang tidak kekurangan uang. Setiap awal bulan kita kirim sesuai jadwal tanpa persyaratan salur yang berlebihan. Jadi itu Pak, untuk transfer ke daerah. Terima kasih Pak. Baik, jadi seharusnya berjalan lancar dan nanti 28 Februari harusnya sudah selesai Pak Menteri Keuangan ya. Baik, terima kasih.
Kemudian yang kedua, ini juga tadi saya tangkap bahwa itu untuk TKD tadi. Nah ini Kementerian PU. Di Kementerian PU untuk tadi saya tangkap dana tanggap darurat ada permintaan multi years. Dan kemudian sudah disetujui oleh Bappenas ada beberapa yang belum disetujui. Nah tetapi kemudian diusulkan tagihan kepada BNPB. Nah sementara kalau tadi lihat di BNPB cuma dapat ada uangnya 4,3 triliun, sementara di dana tanggap daruratnya ini melebihi itu kebutuhannya. Nah ini kasihan nanti, saya rasa nanti takutnya yang namanya birokrasinya berbelit-belit, sehingga saya monitor di lapangan, Kementerian PU tetap terus membangun, tapi saya nggak tahu uangnya dari mana. Nah, nanti kontraktornya kan kasihan itu. Jadi mungkin Menteri Keuangan bisa mengambil kebijakan lain supaya dana tanggap darurat yang di Kementerian PU yang diusulkan ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian Pak Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Ketua. Saya mungkin perjelas sedikit. Jadi kita membantu Aceh dari 3 arah, satu lewat dari BNPB, kedua dari tadi dana yang diusulkan oleh tim Satgas Bencana, yang ketiga dari TKD, penambahan dan percepatan TKD. Jadi kalau pagu di BNPB tahun anggaran 2026 itu sebesar 419 miliar. Di dalamnya termasuk dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar 250 miliar untuk dana siap pakainya. Tapi pemerintah telah menambah dana siap pakai pada PNBP sebesar 4,63 triliun rupiah. Ini telah cair tanggal 6 Februari kemarin. Ini penggunanya untuk penanganan darurat bencana Aceh Sumut Sumbar sebesar 4,35 triliun dan juga untuk penanganan darurat bencana wilayah lainnya sebesar 0,27 triliun rupiah. Nanti kalau BNPB masih kurang, kita akan anggarkan sesuai kebutuhan. Tapi ada juga yang saya bilang tadi, usulan anggaran belanja tambahan dari kementerian lembaga yang termasuk di dalamnya ada usulan dari PU yang multidiri sebesar mungkin sekitar 70 triliunan ya. Tahun pertama tahun ini 28 triliun, tahun depan juga 28 triliun, tahun berikutnya ada 16 triliun. Itu juga digabung dengan usulan macam-macam, itu ada Dukman, ketahanan bencana, biaya operasional, tim pelaksana Satgas, rehab dan lain-lain, rehab lahan dan irigasi, bantuan benih, bantuan pakan dan ternak. Itu sudah masuk ke kami itu sekitar 43 triliun rupiah atau lebih kurang sedikit ya. Ini prosedurnya adalah lewat Bappenas, dikirim ke Bappenas ya untuk dibuat rencana gabungannya supaya nggak overlap. Nanti setelah disetujui baru dikirim ke Satgas Bencana yang dipimpin oleh Mendagri. Nanti baru ke kami, nanti kami salurkan sesuai dengan yang diusulkan. Tapi pada dasarnya anggarannya berbeda dengan BNPB yang tadi sebagian terpisah, dan ini yang besar tadi dari PU dan yang lain-lain termasuk rehab lahan dan irigasi itu nanti lewat Satgas Bencana. Itu yang besarnya dulu antara 50 sampai 60 kan, yang itu kan harusnya. Jadi sumber pendananya berbeda dengan yang BNPB yang sudah dipakai sekarang Pak Ketua. Untuk pendanaan operasi Satgas sudah diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan sehingga anggarannya akan dialokasikan pada DIPA Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan anggaran operasional Satgas sebesar 400 miliar rupiah dengan perinciannya tentunya. Atas usulan tersebut, Kemenko telah menyarankan kepada Kemendagri agar pendanaan operasional Satgas bencana dilakukan dengan penggunaan ergo khusus pada DIPA Kemendagri. Jadi untuk Satgas Bencana sendiri sudah ada biayanya, jadi terpisah
Demikian update dari Kementerian. Baik, jadi dipastikan bahwa rencana aksi yang disetujui oleh Bappenas kan hanya untuk rehab dan rekon. Sehingga kemudian nanti yang untuk tanggap darurat yang belum disetujui oleh Bappenas akan diambilkan dari pos lain kan begitu, kira-kira. Kira-kira begitu, Pak. Menteri PU ya, silakan. Saya nanti mau kasih kesempatan Menteri PU ngomong pasti panjang, tapi ini masalah yang penting dulu kita pecahkan mumpung Menteri Keuangan sini. Siap Pak, terima kasih Pak Wakil Ketua DPR. Kemarin hasil diskusi dengan Bappenas memang pada saat kita mengajukan anggaran 74 triliun untuk 4 tahun itu memang termasuk kebutuhan tanggap darurat di tahun 2026 sebesar 4,3 triliun. Arahan dari Bappenas waktu itu karena ini masih tanggap darurat nanti ambil aja dari BNPB. Jadi ini seolah-olah dalam tanda petik dicoret Pak. Dalam tanda petik Pak ya. Ini masih dalam tahap diskusi seperti itu Pak. Nah, kami belum dapat arahan lagi 4,3 triliun yang kami sudah anggarkan dan sudah sebagian sudah berjalan karena kan tidak bisa menunggu Pak. Itu belum punya pos lah dalam tanda petik. Saya berharap sih ada anggaran khusus Pak 4,4 triliun ini karena per hari ini pun kami misalnya BNPB masih minta tolong di urusan Tegal. Itu juga kita diminta siapkan hunian sementaranya Pak. Jadi kalau kami harus makan dari dalam kayaknya agak berat untuk nanti kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat lain Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makanya tadi saya bilang untuk dana tanggap darurat yang sebenarnya lebih penting, itu tadi Menteri Keuangan akan coba carikan dari pos lain kan begitu ya. Tiap tahun memang kita siapkan 5 triliun Pak untuk tanggap darurat. Jadi BNPB bisa pakai. Masalah pembagiannya ya atur-atur aja. Kalau Anda nggak mau kemakan ya ini tetap aja yang 28 kan ada di sini. Nggak terpotong sama yang sana. Oh Bappenas. Oh. Bukan kami yang potong Pak, katanya Bappenas Pak. Ya Bappenasnya nggak setuju, tapi kan dana tanggap daruratnya kan harus jalan. Sementara ini kan PU saya lihat di sana kan tetap kerja, ntar kontraktornya semua siapa yang bayar? Dasarnya uangnya ada Pak, tinggal diputuskan seperti apa. Ya putusinnya kapan? Bisa di sini nggak putusnya? Sebentar. Karena ada Mensesnek itu, bisa Mensesnek, coba berunding dulu bertiga itu, bisik-bisik sebentar. Izin pimpinan, kalau kendalanya di Bappenas biar kami yang bertanggung jawab pimpinan. Oke, berarti putus ya, untuk dana tanggap darurat akan diambilkan dari pos lain karena Bappenas belum menyetujui, sehingga dana tanggap darurat yang sekarang sedang berjalan akan diambilkan di pos lain, nanti Mensesnek yang tanggung jawab. Siap, terima kasih. Oke, putus ya. Salaman dulu dong.